Tapi obesitas ini bisa dikatakan banyak yang bilang kan obesitas itu sangat sulit dikelola. Ya, jadi dalam topik kali ini tentang obesitas dan puasa, sebenarnya puasa dan obesitas itu, bahkan puasa itu merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menurunkan berat badan, ya. Dan puasanya itu harus dikombinasi dengan pengaturan makan yang tidak berlebihan tadi. Ngomongin soal obesitas dan juga manfaat berpuasa untuk obesitas pada episode kali ini di Lira Podcast spesial Ramadan bersama dengan saya Abi dan juga Dr. Andi Pratama, spesialis penyakit dalam. Kita akan membahas seputar obesitas dan juga puasa. Nah, seberapa penting puasa untuk orang-orang yang mempunyai riwayat obesitas, dan sebenarnya apa saja yang perlu dilakukan ataupun makanan apa saja yang memang sekiranya bisa menurunkan obesitas dan tidak bisa dilarang lah untuk penderita obesitas sendiri. Nah, hari ini kita di Lira Podcast spesial Ramadan akan membahas secara jelas, secara detail bersama dengan pakarnya, yaitu Dr. Andi Pratama, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, dokter. Sehat ya, dok? Alhamdulillah. Kita kayaknya udah lama nggak ngobrol-ngobrol ya, dok ya. Ini momennya tepat spesial Ramadan. Kebetulan kita udah hari keempat ya, dok ya, untuk berpuasa. Dan temanya juga sangat menarik banget, yaitu mengenai obesitas dan juga berpuasa gitu ya, dok ya. Nah, kita mengerucutkan dulu ke yang namanya obesitas, dok. Nah, biasanya kategori obesitas itu berat badannya berapa sih, dok, kalau untuk obesitas? Biasanya sih yang digunakan di dunia kedokteran untuk mengevaluasi ada tidaknya obesitas itu dari body mass index namanya. Body mass index itu rumusnya berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter yang dikuadratkan. Jadi misalnya kalau orang yang tingginya 150 cm berarti 1,5 meter dikuadratkan jadi 2,25. Nah, berat badannya misalnya 50 kilo, jadi 50 kilo dibagi 2,25. Nah, hasilnya tuh kalau normalnya tuh antara 18 sampai 25. Jadi antara 18,5 sampai 25 itu dianggap normal, di bawah itu dianggap underweight. Nah, di atas itu tuh dianggapnya overweight sampai obesitas. Nanti ada yang overweightnya tuh dari overweight aja gitu ya, antara 25 sampai 30, kemudian obesitas kelas 1 30 sampai 35, 35 sampai 40 itu obesitas kelas 2, yang di atas 40 itu morbid obesity atau obesitas yang kelas 3 gitu. Nah, itu yang biasanya digunakan secara luas di dunia kedokteran. Tapi kalau misalnya pengen secara sekilas aja, yang mudahnya tuh lihat aja di tinggi badan. Kalau tinggi badan misalnya seseorang tinggi badannya 160 cm misalnya, kurangi 100 saja, jadi 60 kilogram. Nah, itu plus minus 10% lah gitu. Jadi dia masih boleh tinggi badannya tuh, dengan tinggi badan 160 tuh berat badannya antara 60 plus minus 10% tuh 65 sampai 55 tuh masih normal. Di atas itu tuh udah overweight sampai obesitas. Yang sederhananya gitu. Yang sederhananya seperti itu ya, dok ya. Nih, tapi kalau misalkan bicara mengenai perhitungan, selain perhitungan nih, dok, ada nggak sih kayak semacam katakanlah tanda-tanda ataupun gejala yang dirasakan sama tubuh gitu, dok, bahwa ini adalah sebuah sinyal bahwa ini saya tuh obesitas gitu, dok, ada nggak? Jadi obesitas itu dulu dianggap sebagai faktor risiko ya. Sekarang makin banyak orang yang obesitas dan makin banyak ilmu pengetahuan, sains, penelitian-penelitian yang membuktikan bahwa ternyata obesitas itu bisa dianggap satu penyakit tersendiri. Nah, penyakitnya tuh mirip kayak penyakit hipertensi. Jadi seringkali nggak ada keluhannya, jadi baru ketahuan pada saat dilakukan pemeriksaan tensi. Tapi bila terjadi dalam jangka panjang dibiarkan, tidak ada intervensi apa-apa gitu ya, itu bisa menimbulkan banyak sekali komplikasi kalau darah tinggi. Nah, obesitas juga gitu. Cuma obesitas biasanya lebih gampang kelihatan kan. Jadi misalnya orang yang obesitas tuh misalnya dari sekilas saja bisa kelihatan oh ini agak obesitas nih. Apalagi kalau overweight karena kelihatan. Apalagi kalau obesitas kan kelihatan sekali. Terutama dari penumpukan lemak, akumulasi lemak di daerah-daerah yang paling sering itu di perut,
di bokong gitu ya. Dari situ aja bisa kelihatan sebenarnya. Nah, tapi kebanyakan obesitas, apalagi kalau di fase-fase awal, itu tuh nggak ada keluhan sama sekali. Oh, justru nggak ada? Nggak ada. Okay. Tapi kalau misalnya dibiarkan dalam jangka panjang, kayak darah tinggi tuh, nanti bisa menimbulkan banyak sekali komplikasi. Dikatakan tuh orang yang obesitas itu tuh bisa memiliki angka kematian bisa sampai hampir 2 kali lipat dibandingkan orang yang berat badannya normal. Jadi obesitas itu meningkatkan risiko gula darah, risiko penyakit gula gitu ya, terkena penyakit diabetes, darah tinggi, kolesterol, penyakit jantung, ginjal, penyakit liver, jadi banyak penumpukan lemak di livernya, kemudian juga yang pasti rematik ya, kalau dalam jangka panjang orang berat badannya kelebihan, lama-lama beban berlebihan ke sendi-sendinya, kemudian juga meningkatkan risiko berbagai jenis kanker, ya itu juga. Jadi makan ada yang statistiknya tuh yang agak mengagetkan, ternyata faktor risiko kanker itu nomor 1 tuh rokok, nomor 2 tuh obesitas. Justru kedua faktornya. Jadi kan orang nganggapnya kanker atau yang faktor kanker itu misalnya rokok atau faktor risiko yang lain. Ternyata obesitas itu dari statistik itu merupakan faktor risiko kanker nomor 2 setelah rokok. Jadi si obesitas ini walaupun awal-awalnya nggak banyak keluhan, jadi nggak kayak orang misalnya sakit gula gitu. Kalau gulanya tinggi kan ada keluhan-keluhan yang khas. Kalau orang obesitas tuh bisa aja nggak ada keluhan sama sekali, cuman orang kelihatan obesitas dari secara fisik. Secara fisiknya, cara ukuran, apalagi kalau diukur ya tinggi badan, berat badan diukur kan bisa kelihatan. Itu risiko ke depannya itu bisa menimbulkan banyak sekali penyakit gitu. Oke. Ternyata memang secara komplikasi banyak ya dok ya, karena memang faktor utamanya dari obesitas. Coba sahabat Dira di rumah mungkin dicek perutnya ada yang buncit atau enggak gitu ya dok. Tapi dok, ada beberapa orang, ataupun ini mitos atau fakta nih dok, ada beberapa orang yang obesitas ini ataupun memang punya gejala obesitas ini cenderung punya gejala katanya gampang keringetan. Itu bener nggak sih dok? Jadi sekali lagi kalau keluhan-keluhan yang timbul pada orang yang obesitas itu bisa dikatakan tidak spesifik. Jadi nggak ada, maksudnya kalau obesitas jadi banyak keringat atau ada keluhan-keluhan yang spesifik gitu ya. Tapi biasanya timbulnya setelah timbul komplikasi. Misalnya obesitas yang lama akhirnya menyebabkan rematik, nah keluhannya rematik. Terus juga kalau di USG ternyata banyak lemak di livernya. Terus juga kalau keluhan secara subjektif, jadi yang dirasakan oleh pasien bisa dibilang nggak ada yang khusus gitu. Jadi nggak bisa ini gejala obesitas gitu. Makanya sering sekali obesitas itu nggak dianggap sebagai satu penyakit. Banyak pasien tuh nggak nganggap itu penyakit, malah itu di beberapa negara, misalnya di negara Asia tertentu kayak di India gitu ya, itu kalau udah nikah berat badannya masih kurus dianggapnya tidak bahagia gitu kan. Jadi artinya masih ada anggapan seperti itu. Jadi sekarang pendekatannya di dunia kedokteran tuh si obesitas itu harus ditangani sebagai satu penyakit. Jadi kalau kayak kita nanganin hipertensi, kayak kita nanganin diabetes, dikelola tuh secara komprehensif dengan multi modalitas, olahraga, pengaturan makan, terus juga kadang-kadang perlu pakai obat-obatan gitu. Jadi kurang lebih sih. Jadi kalau bahwa obesitas jadi banyak keringetan, banyak sekali pasien yang obesitas yang nggak ada keluhan justru nggak ada keringetan gitu ya dok ya. Oke. Nah bicara mengenai kenapa seseorang ini bisa obesitas nih dok, biasanya karena apa dok faktor utamanya? Jadi obesitas itu tuh faktor utamanya tuh sebenarnya berhubungan sama makan. Nah, tapi obesitas ini bisa dikatakan banyak yang bilang kan obesitas itu sangat sulit dikelola. Beda kayak orang darah tinggi gitu. Dia bisa minum obat, kombinasi obat beberapa macam, nanti cari yang cocok, nanti lama-lama tensinya turun. Gula juga. Kalau obesitas itu sangat sulit dikelola karena ini fakta yang istilahnya kadang-kadang banyak yang nggak percaya ya, bahwa sebenarnya di dunia kedokteran selama kita di bangku kuliah itu tuh tidak ada bahasan khusus tentang bagaimana cara menurunkan berat badan. Jadi dokter-dokter tuh nggak belajar tentang cara nurunin berat badan. Jadi kalau kita tuh belajar tentang cara nurunin tekanan darah, gula darah, kolesterol, obatnya apa, bagaimana segala macamnya kan. Makanya kalau dokter-dokter tuh nggak takut gitu kalau kena hipertensi dia punya obat, dia bisa ngelola sendiri. Tapi kalau dia obesitas tuh lihat aja
dokter-dokter banyaknya malah sekarang tuh, apalagi dokter-dokter spesialis, banyaknya tuh 70-80% tuh obesitas. Betul. Kalau emang mereka tuh tahu, mereka tuh tahu bahwa obesitas itu berbahaya. Tapi udah berbagai cara, bahkan sampai puluhan juta keluar untuk menurunkan berat badan sampai ke normal, tapi gagal. Karena memang di dunia kedokteran sendiri, di bangku kuliahnya aja, dokter-dokter tuh nggak diajarin cara nurunin berat badan. Nah, dan apa sih yang menyebabkan berat badan itu meningkat? Terus juga kok saya makannya kayak yang dikit, tapi kok nggak turun-turun atau malah tambah berat badan. Jadi kalau yang penyebabnya tuh multifaktorial ya, jadi ada faktor genetik juga, walaupun nggak bisa nyalahin faktor genetik aja ya, ada faktor genetik ya, orang tuh lebih cenderung lebih gampang meningkat berat badannya, tapi yang utamanya tuh sebenarnya ada kelebihan energi namanya. Jadi filosofinya tuh kita tuh kan makan itu sebenarnya manusia tuh makan tuh karena membutuhkan energi. Jadi kita tuh makan itu, tubuh itu membutuhkan makanan itu untuk energi. Jadi untuk energi itu untuk aktivitas sehari-hari sama untuk kerja organ-organ yang kadang-kadang kita nggak sadari, jantung berdetak terus kan butuh energi. Jadi sebenarnya itu yang sederhana sebenarnya. Jadi yang banyak orang tuh salah kaprah tentang obesitas itu berhubungan dengan makan. Iya, tapi yang jadi fokusnya tuh apa yang kita makan sama berapa banyak. Sebenarnya tuh lebih apa dan berapa banyak tuh nggak sepenting kapan kita makan dan kenapa kita makan atau sejauh mana kita makan. Jadi filosofinya tuh sederhananya tuh gini. Kalau kita kayak tadi ya, tubuh itu makan itu karena butuh energi. Nah, itu tuh diatur dengan sangat precise, dengan sangat tepat gitu ya, dengan hormon lapar dan hormon kenyang. Jadi kalau misalnya tubuh kita butuh energi, nanti si tubuh tuh mengeluarkan hormon lapar namanya. Nah, itu tuh hormon lapar itu tuh namanya grelin. Itu tuh sampai saat ini hormon lapar tuh cuma ada satu yang ketemunya. Jadi adanya diproduksi di lambung ya. Jadi namanya grelin. Ya, ada beberapa sel, khusus sel lambung yang tertentu yang menghasilkan grelin ini. Syaratnya tuh kalau misalnya perutnya kosong. Jadi kalau pada saat kita makan nih, kan masih banyak makanan, si grelin itu nggak akan diproduksi. Nah, tunggu sekitar 4-5 jam, nanti si grelin itu, karena lama-lama dalam 4-6 jam itu lambungnya kosong nanti. Jadi dikosongkan sama lambung kan, dicerna, kemudian dikeluarkan, masuk ke usus 12 jari, masuk ke usus halus kan untuk diserap. Nah, setelah 4-5 jam itu lambungnya kosong. Nah, pada saat lambungnya kosong itu, si sel-sel di lambung itu ada yang mengeluarkan namanya hormon grelin. Si hormon grelin itu disebutnya hunger hormone, hormon lapar. Jadi si hormon lapar ini masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian nanti dia memberi sinyal ke seluruh tubuh, terutama ke otak, bahwa saat ini si tubuh itu sudah membutuhkan energi. Nah, jadi nanti si organ-organ tuh udah bersiap-siap nih, ini tubuh butuh energi, terutama otak. Otak tuh dikasih tahu bahwa butuh energi, jadi kita tuh nanti nyari makanan. Karena udah merasa lapar gitu, ya kan? Nah, terus nanti dia cari makanan kan, nanti makan, apa aja makannya. Jadi makan segala macam. Nah, nanti si tubuh tuh untuk sebagai satu bentuk keseimbangan untuk menjaga dari berbagai penyakit, tubuh juga punya mekanisme agar nggak kelebihan energi. Jadi itu kan butuh energi kan. Nah, kapan tubuh tuh sudah cukup energinya? Dengan cara mengeluarkan hormon kenyang namanya. Satiety hormone. Nah, hormon kenyang tuh banyak sekali. Hormon kenyang itu sampai awal-awal cuma 4-5 hormon, sekarang sampai 7-8 hormon. Jadi dikeluarkan dari mulai usus halus, usus besar, jaringan lemak, pankreas. Banyak sekali organ-organ yang mengeluarkan hormon yang fungsinya tuh memberi informasi ke otak bahwa energinya sudah cukup. Jadi mekanismenya tuh mekanisme yang sangat kompleks yang berulang kali diingatkan gitu. Ini udah cukup gitu. Kalau lapar cuma satu hormonnya tuh. Kalau pada saat kita lapar cuma satu hormon yang keluar, grelin itu. Makanya orang tuh sebenarnya bisa berpuasa. Karena hormon laparnya cuma satu. Jadi nanti tuh nggak harus, jadi dikasih tahu, nih kamu lapar nih, kayak kita misalnya makan misalnya sahur jam 4. Nanti jam 9 pagi itu udah 5 jam tuh sebenarnya hormon grelin ini udah keluar, ngasih tahu kita butuh energi. Tapi otak mengabaikan, kan saya lagi puasa.
nanti aja jadi dia masih bisa nggak masalah gitu, nanti aja makannya nanti sore gitu. Karena si hormon grelinnya itu nanti bisa diabaikan gitu karena cuma satu hormon. Nanti jam 12 keluar lagi terutama si hormon grelinnya dia meningkat kadarnya. Terus kita lagi puasa. Nanti menjelang sore dia keluar lagi. Nanti pas sore kan kita makan gitu. Nah, hormon kenyang itu tuh ketika tubuh sudah mendeteksi bahwa energi yang masuk dari makan itu udah cukup, si tubuh tuh akan mengeluarkan hormon kenyang tadi kan. Nah, yang masalahnya itu tuh si hormon kenyang itu sering diabaikan. Jadi dari faktor kebiasaan, sebenarnya kalau manusia itu didesain tidak mengabaikan hormon kenyang. Jadi kayak bayi ya, kayak bayi baru lahir, itu tuh begitu lapar, hormon lapar dia nangis, kan dikasih susu sama ibunya. Udah gitu udah kenyang langsung berhenti dia. Kalau udah kenyang tuh mau ibunya nawarin itu nggak akan mau dia. Si malah bayinya justru tuh muntah ya dok ya? Iya malah muntah atau dia pokoknya menolak aja. Nanti kalau udah lapar lagi dia nangis lagi minta. Jadi sebenarnya manusia itu didesain tuh seperti itu. Ya, harusnya gitu. Harusnya kayak gitu. Cuman dari segi faktor kebiasaan sama orang tuanya dikasih jajan. Orang tuanya juga makan terus kerjanya kan. Jadi anaknya ngeliat terus dikasih jajan. Jadi dia cenderung yang bikin obesitas itu kuncinya dua. Dia tuh makan pada saat tidak ada hormon lapar yang keluar, dan yang kedua dia masih makan ketika hormon kenyangnya sudah keluar gitu. Dan itu kalau terjadi itu akan terjadi akumulasi energi. Berarti kan kelebihan energi kan. Berarti kalau orang lagi nggak lapar nih, nggak butuh energi, terus kita makan, berarti kan ada energi yang masuk yang nggak diperlukan. Berarti itu kan kelebihan. Yang kedua, ketika kita udah kenyang nih, hormon kenyangnya udah keluar, berarti tubuh ngasih tahu energinya udah cukup. Tapi karena makanannya enak banget, terus aja dimakan sampai kekenyangan gitu. Berarti kan ada kelebihan energi lagi. Nah, kelebihan energi itu yang nanti ujung-ujungnya akan jadi obesitas. Lemak itu. Nah, ya jadi lemak karena apa? Karena si tubuh itu bisa menyimpan energi itu cuma dalam bentuk ada dua, ya. Pertama dalam bentuk glukosa, ya, dalam bentuk gula, karbohidrat atau glukosa. Yang kedua dalam bentuk lemak. Nah, energinya itu tuh dua aja. Kalau protein itu tidak digunakan sebagai energi kecuali kalau pada kelaparan berat gitu ya. Jadi yang dipakai sebagai energi itu gula sama lemak. Nah, yang bisa disimpan sebagai cadangan energi itu cuma lemak. Jadi tempat penyimpanan lemak itu bisa nggak terbatas, bisa sangat banyak gitu. Kalau gula itu cuma bisa disimpan tuh sekitar 10 jam. Ya, jadi kalau orang makan apapun berapapun banyaknya, sekenyang apapun, si gula yang disimpannya itu, karbohidrat yang masuk itu, karbohidrat dan macam-macam itu akan disimpan tuh hanya bisa dipakai dalam waktu 10 jam. Itu di liver disimpannya sama di otot. Tapi kapasitasnya terbatas. Jadi kalau kita makan 2 piring, 3 piring gitu, si karbohidrat yang masuk tuh cuma bisa disimpan untuk 10 jam. Sisa energinya itu kan nggak bisa dibuang. Betul. Nah, itu tuh akan disimpan dalam bentuk lemak. Oke. Jadi kalau misalnya orang sekali-sekali makan berlebihan nggak ada masalah, nggak akan jadi penyakit langsung. Tapi jadi kebiasaan kan orang tuh orang yang jadi masalah tuh kita tuh diajarkan sama ahli gizi juga sama dokter-dokter kan. Makan tuh kan sehari bisa 6 kali. Makan pagi, siang, sore, makan besar kan. Makan pagi, siang, malam kan. Dan di antara waktu makan kan disarankan untuk makan juga. Justru disarankan? Ya kan, kalau di kedokteran kan biasanya disarankan gitu. Nah, itu tuh malah bikin jadi obesitas. Bayangin kita makan jam 7, jam 8 pagi. Kemudian jam 10 snack kan. Ngemil disuruh ngemil, lihat aja di textbook. Nanti jam 12 makan besar. Nanti sore ngopi lagi. Nanti udah gitu nanti malam makan. Sebelum tidur nanti makan lagi, bisa 6 kali makannya. Berarti kan kita makan jam 8, jam 7, jam 8, jam 10 kan belum lapar. Ya kan karena tubuh tuh lambung tuh butuh 4 sampai 5 jam untuk mengosongkan isinya kan. Berarti jam 10 tuh lambung masih ada isinya. Nah, jadi nggak ada hormon lapar yang keluar, tapi kita makan. Berarti kelebihan energi itu. Si tubuh tuh bingung, energi masuk ini kenapa masuk? Ya udah dia simpan sebagai cadangan energi kan, lemak. Karena dia nggak bisa nyimpen dalam bentuk karbohidratnya udah full. Nanti siang makan. Nah, pas siang itu makannya enak nih. Wah, enak banget. Udah kenyang karena udah kebiasaan, diabaikan si hormon kenyangnya. Makan lagi terus, aduh enak banget nih. Jadi si tubuh tuh bingung juga, ini kan udah saya kasih sinyal untuk stop energinya. Masuk terus lagi energinya. Gitu. Jadi dia harus nyimpan kan, nggak bisa dibuang. Disimpan lagi dalam bentuk lemak. Terus lemak itu hanya dibakar, kan cadangan energi itu dua kan tadi, gula sama lemak kan.
Nah, yang dipakai untuk energi pertama itu gula dulu. Oh, justru gula dulu. Gula dulu. Okay. Jadi gula tuh terbatas, tapi dia dipakai pertama. Dan nggak akan tubuh itu membakar lemak kecuali gulanya habis. Oke. Nah, tadi saya bilang gula itu akan habis dalam waktu 10 jam. Nah, kalau kita sehari-hari pernah nggak dalam 10 jam kita nggak makan? Enggak. Jarang sekali, ya kan? Jadi biasanya hampir tiap 4-5 jam makan. Jadi gimana mau bakar lemak? Jadi tiap hari ada lemak yang ditimbun, tiap hari nggak ada lemak yang dibakar. Sedikit-sedikit kan lama-lama lemaknya nambah. Numpuk ya, Dok? Mau gimana? Orang tuh bingung, saya makannya padahal sedikit loh. Kalau makan cuma sedikit, tapi dia nggak pernah ngebakar lemak. Ya. Terus juga olahraga tuh membakar lemak, tapi bakar lemaknya tuh nggak banyak gitu. Ya. Jadi makanya sangat cara yang paling bagus untuk menurunkan berat badan itu sebenarnya berpuasa. Yang tadi kan topiknya tentang puasa. Karena puasa itu kan kita kalau puasa Ramadan itu ya, itu kan atau puasa sunnah kan minimal 14 jam. Betul. Kalau di Indonesia tuh. Jadi ada waktu lebih dari 10 jam gimana tidak ada makanan yang masuk kan. Nah, kalau kita makan terakhir jam 4 pagi, jam 2 siang tuh udah 10 jam. Yeah. Si glukosanya udah habis di dalam harusnya tubuh. Dok ya. Emang udah habis ya? Emang udah habis. Karena kan tubuh tuh cuma bisa nyimpen glukosa tuh untuk 10 jam. Nah, setelah 10 jam, jam 2, berarti kan tubuh butuh energi kan. Nah, dia mulai ngebakar lemaknya sebagai sumber energi yang tadi disimpan terus itu mulai dibakar. Karena udah habis, gulanya udah habis gimana. Jadi kalau orang puasa Ramadan tiap hari selama 30 hari, harusnya berat badannya turun. Harusnya turun. Dok, ya. Cuman kenapa nggak turun seringnya? Karena pada saat dia buka. Dia makannya berlebihan. Udah kenyang masih makan. Akhirnya tumbuk lagi energinya. Lemaknya ditimbun lagi. Jadi lemak dibakar dari jam 2 sampai jam 6. Jam 6 makan aja. Udah makan kekenyangan aja. Begitu kekenyangan artinya ada hormon kenyang yang keluar tapi diabaikan. Semua makanan yang masuk pada saat hormon kenyang udah keluar, tubuh tuh nggak ada pilihan lain, dia disimpan lagi dalam bentuk lemak. Justru lemaknya di-repeat ya, Dok ya? Iya, jadi akhirnya lemaknya dibakar, terus dibakar, ditimbun. Makanya pas lebaran kok segini-segini aja. Atau malah kalau bisa jadi naik berat badannya. Jadi sederhananya tuh gitu. Nah itu tuh nggak diajarin di dunia kedokteran tuh. Pas kita di bangku kuliah tuh nggak diajarin. Makanya dokter-dokter aja bingung. Ini gimana saya mau nurunin berat badan gitu? Kok saya nggak turun-turun? Padahal saya udah segala macam diet. Nah malah fokusnya tuh ke jenis makanannya. Ya kan biasanya kalau orang mau nurunin berat badan kan fokusnya ke jenis makanan. Apa yang nggak boleh, apa yang boleh. Kadang-kadang atau berapa banyak ditimbang, ya di kalorinya diikut. Ini makanan saya berapa kalori? Berarti saya kan berat badannya misalnya 70 kilo, mungkin 2000 kalori. Berarti saya sehari 2000 kalori, dikurang-kurangin kalorinya pengen kurus gitu. Itu tuh nggak pengaruh sebenarnya ke tubuh. Karena tubuh itu bisa ngatur diri sendiri sebenarnya. Malah kalau misalnya kalorinya dikurangin, tubuhnya akan menyesuaikan. Jadi kalau kita misalnya kebutuhannya 2000 kalori, terus kita pengen kurus, nurunin jadi 1500. Awal-awal berat badannya mulai turun. Tapi nanti tubuh tuh mendeteksi, oh ini yang masuk tiap hari 1500 kalori. Jadi dia nurunin basal metabolic rate-nya agar sesuai sama makanan yang masuk. Jadi basal metabolic rate-nya biasanya nilainya tertentu, tapi karena makanannya jadi turun, dia turunin. Nah efek dari penurunan basal metabolic rate itu orangnya jadi lemes, lesu, gampang capek, ngantuk gitu. Lama-lama nggak kuat ya, akhirnya makan lagi berlebihan lagi gitu. Jadi siklusnya tuh kayak gitu. Jadi yang sederhana itu sebenarnya jenis makanan itu sebenarnya nggak terlalu masalah. Yang cuman ya kita pilih makanan sehat, yang processed food, yang makanan apa yang makanan tuh yang whole food, yang jangan yang apa namanya yang processed food yang kayak junk food apalagi gitu ya. Jadi makanan tuh sayur, buah lengkap lah gitu. Jangan cuma makanan tuh yang dibeli terus nanti tinggal dimasak. Nah yang kayak gitu yang fast food itu yang biasanya nggak terlalu sehat. Tapi kalaupun kita makan, jadi kan boleh nggak orang gemuk makan gorengan gitu? Ya kalau pengen kurus nggak terlalu masalah sebenarnya. Asal gorengannya sehat gitu ya. Maksudnya gorengannya kan pakai minyak gorengnya, jangan minyak yang dipakai berhari-hari kan ada yang kayak gitu kan. Nah tapi dia asal jangan berlebihan aja. Jadi dia kalau mau nurunin berat badan dia harus rajin puasa. Jadi ada waktu di dalam sehari itu dia nggak ada makan yang masuk lebih dari 10 jam. Jadi mulai 10 jam ke atas dia mulai ngebakar lemak. Nah tapi pas dia buka puasa, dia jangan berlebihan, udah kenyang berhenti aja. Terus jangan makan ketika belum lapar. Jadi paling sederhana tuh jangan makannya tuh kalau bisa sehari paling 3 kali gitu. Makan pagi, makan siang, makan sore atau makan malam.
Jadi makan pagi makan sampai kenyang. Berarti kan nggak ada kelebihan energi. Nah, makan jam 10-nya suka ada yang nawarin cemilan. Nah, itu yang bikin berat badannya naik karena kita nggak lapar terus masuk energi. Dipaksa. Jadi kalau mau ada makanan misalnya jam 10 tuh kita geser, simpen makanannya, kita simpen, kan kadang-kadang penasaran aja pengen makan yang itu. Nanti pas makan siang, pas udah lapar nih, baru kita makan dulu, makan cemilan dulu, lanjutin makan besar, yang penting jangan kekenyangan gitu. Nah kalau kayak gitu, kalau misalnya makan kayak tadi tuh tidak akan turun berat badannya, tapi nggak akan naik berat badannya, karena nggak ada kelebihan energi yang ditimbun. Tapi kalau pengen turun, yang makan kayak tadi tuh dikombinasi sama puasa. Apalagi kalau bisa olahraga ya, olahraga tuh ngebakar lemak juga, tapi kalau olahraga kan habis olahraga tuh biasanya habis olahraga makannya lebih banyak malah gitu. Jadi kuncinya tuh sebenarnya sederhana. Jadi itu yang sebenarnya kalau bulan puasa kayak bulan Ramadan itu sangat bagus buat kita tuh untuk resolusi untuk mulai menurunkan berat badan. Justru momennya dok ya? Cuman kuncinya tuh dibukanya. Karena puasanya udah otomatis kan, orang pasti sahur. Nah sahurnya jangan kekenyangan. Kadang-kadang orang takut lapar makannya kekenyangan. Berarti kan ada kelebihan energi tuh tadi. Kalau ada kelebihan energi pasti disimpan dalam bentuk lemak, ya kan? Nanti dibakar sih, nanti jam 2 mulai dibakar lagi kelebihannya. Nah tapi nanti pas bukanya jangan kekenyangan. Udah makan kenyang berhenti gitu. Udah capek-capek puasa, bukanya sama gorengan sama aja dok ya? Enggak, bukan masalah gorengannya. Bukan masalah makanannya. Bukan gorengannya. Jadi kalau kita makan gorengan tapi nggak kekenyangan, ya diproses sama tubuh jadi energi. Jadi kita makan, jadi ilustrasinya kayak nasi merah sama nasi putih. Kan orang selalu nganggap nasi merah lebih bagus. Ya iya sih, karena kandungan seratnya lebih tinggi, penyerapannya lebih lambat. Tapi ilustrasinya kayak gini. Kalau kita makan jam 8 pagi, makannya nasi putih, gitu ya. Jadi semua makanan, kan kita lagi lapar nih, bangun tidur makan nih. Jadi hormon lapar keluar, berarti tubuh butuh energi kan. Semua makanan yang masuk pada saat kita lapar, itu sama tubuh akan diproses jadi energi. Oke ya, mau makannya nasi putih, mau makannya gorengan, mau makannya apa juga, itu pokoknya diproses jadi energi aja. Nah, tapi kita misalnya jam 10 pagi, baru makan jam 8 tadi. Jam 10 kita makan nasi merah, makan buah gitu ya. Nah, itu tuh nggak lapar tuh. Si nasi merahnya itu tuh yang dianggap lebih bagus dari nasi putih, masukkan ke dalam badan, masuk ke dalam tubuh sebagai karbohidrat kan. Nasi merah kan karbohidrat, masuk ke dalam tubuh. Terus masuk ke dalam tubuh, sebenarnya dia dalam bentuk glukosa. Mau masuk ke liver nih, disimpannya di liver kan. Tapi livernya masih penuh dari yang jam 8 tadi. Kan jam 8 kita baru makan. Udah penuh tuh si livernya. Si gula yang dari nasi merah tadi tuh mau disimpan nggak bisa, mau dibuang nggak bisa. Akhirnya sama tubuh dia dirubah jadi lemak. Di dalam liver itu nanti dia ditolak sama liver, dibawa ke jaringan lemak. Di jaringan lemak tuh ada metabolic pathway-nya, jalur metabolik yang merubah glukosa atau protein apapun jadi lemak gitu. Jadi si makanan nasi merah tadi itu disimpan dalam bentuk lemak. Kalau kita makan nasi merahnya pada saat kita nggak lapar. Jadi kuncinya tuh sekali lagi bukan pada jenis makanannya, tapi kapan kita makannya, apakah kita kekenyangan atau kelebihan makan atau enggak. Jadi kuncinya tuh pada keseimbangan energi. Tapi kalau pengen kurus ya harus puasa. Karena gimana cuma 2 cara ngebakar lemak tuh. Olahraga sama puasa. Tapi kalau olahraga kan paling setengah jam, 1 jam lah gitu, ngebakar lemaknya pada saat itu. Tapi yang lebih efektif sebenarnya puasa. Karena kalau pada saat kita puasa, kita jam 2 siang aja, kita nggak ngapa-ngapain aja, jalan-jalan, bolak-balik, nggak makan aja. Kan kita nunggu buka nih. Itu salah, dari jam 2 siang sampai jam 6 sore itu kita ngebakar lemak terus. Apalagi kalau jam 5-nya kita jogging, sepedahan gitu. Sebelum buka kan ada juga yang waktu olahraga paginya digeser ke menjelang buka. Itu ngebakar lemak sekali. Karena bener-bener nggak ada energi yang pada saat jam 5 sore itu tuh udah bener-bener habis kan. Jam 2 aja udah mulai habis si gulanya. Jam 5 sore udah habis, kita olahraganya itu pada saat kita lagi puasa panjang, itu namanya fasted exercise namanya. Olahraga pada saat kita lagi puasa. Itu boleh dok? Itu ngeganggu ini nggak dok? Maksudnya kayak bakal jadi puyeng atau pusing gitu? Kalau orang itu lemak itu tuh bisa dibilang cadangan energi yang nggak terbatas gitu. Dia tuh kita bisa olahraga endurance yang kayak treadmill itu. Kalau kita misalnya olahraga pada saat kita puasa, yang dibakar lemak. Pada saat kalau kita olahraga baru kita makan, yang dibakar tuh gula. Ya, tubuh tuh selama masih ada gula dia pakai gula dulu. Jadi kalau kita pengen bakar lemak,
Jadi orang tuh makan olahraga tuh pengennya ngebakar lemak Iya. gitu ya. Itu tuh yang dibakar gula dulu. Habis olahraga langsung makan teh manis, Iya. Pocari Sweat gitu kan, minuman isotonik Iya, gitu isotonik. kan. Itu kan energi gula lagi. Jadi gulanya nggak habis-habis. Gimana mau bakar lemak? Kalau mau bakar lemak itu puasa. Jadi setelah 10 jam ke atas dia mulai ngebakar lemak tuh tubuh kita. Terus olahraganya pada saat setelah 10 jam tadi. Kalau kita udah olahraga 10 jam, kita udah puasa 10 jam, kita olahraga itu ngebakar lemaknya lebih banyak dibandingin aktivitas biasa gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi nah yang kuncinya itu kalau pengen nurunin berat badan setelah kita puasa full di bulan Ramadan, maka ibu-ibu yang berhalangan lagi menstruasi gitu nggak puasa, ikut puasa aja. Jadi sahurnya bareng sama keluarga, cuman seharian dia bisa minum air putih, ya nggak minum gitu. Iya. Tapi bukanya bareng, itu kan ngebakar lemak juga. Nah, yang kuncinya itu sesudah puasanya, sesudah bulan Ramadannya, gimana kita bisa melanjutkan puasanya. Nah, yang puasanya itu susah kalau orang disuruhnya puasa sunnah, karena puasa sunnah itu paling seminggu 2 kali kan, atau paling puasa Daud selang sehari gitu. Nah, jadi puasanya tuh biasanya yang saya sarankan ke pasien-pasien itu namanya puasa intermittent. Bentuknya juga kayak puasa Ramadan, cuman jamnya dirubah dari malam ke pagi. Jadi kita tuh cuman geser makan malam, biasanya jam 7 jam 8 digeser ke sebelum maghrib. Itu yang paling gampang loh. Ya, sebelum maghrib, jadi setengah 6 jam 6 kita makan. Terus jam 6 jangan makan lagi sampai tidur, sampai bangun tidur, sampai sekitar jam 8 pagi. Jadi 14 jam juga puasanya. Cuman boleh minum obat. Jadi lebih ringan karena kan dibantu sama tidur kan. Kita jam 10 malam tidur, bangun-bangun udah mau selesai puasanya. Kalau sekarang kan kita aktivitas relatif lebih berat. Nah, itu bisa dijalankan sesudah Ramadan ya. Setiap hari juga bisa. Nah, itu tuh ngebakar lemak terus. Jadi yang tadi dijalankan pada saat bulan Ramadan itu bisa lanjut. Tapi digeser jamnya. Jadi digeser jamnya. Atau kalau mau yang lebih susah, misalnya kita tetap makan malam jam 8, ya otomatis kalau mau 14 jam berarti dari jam 8 jam 9 makan selesai sampai jam 11 siang. Jadi otomatis nggak makan pagi. Nah, itu relatif agak lebih susah sebenarnya karena biasanya makan pagi jadi enggak. Kalau yang tadi kan makan malamnya digeser ke jam 6. Yang pagi tuh jam 8 tuh masih makannya tetap 3 kali. Cuman di antara waktu makan kuncinya jangan ngemil. Ngemilnya digeser ke jam makan besar. Oke, berarti udah terjawab dok ya mengenai sebenarnya momen yang paling pas untuk menurunkan berat badan ini ya pas puasa gitu ya dok ya. Gitu. Nah dok, ini boleh nggak dok diceritakan nih dok, kita kan awal-awal puasa kadang ngerasa perut tuh nggak enak nih dok. Sebenarnya apa yang terjadi dalam perut? Jadi gini, kalau orang yang nggak pernah puasa sebelumnya, itu tuh kan tadi itu masih berhubungan sama gula sama lemak gitu ya. Jadi tubuh kita kan menggunakan energi nomor satunya gula. Betul. Ya. Nah, si gula ini tuh terutama otak tuh otak kita tuh pakai gulanya sangat efisien, sangat butuh energi dalam bentuk gula tuh sangat besar. Jadi kalau misalnya orang nggak pernah, kita kan makan biasanya tiap berapa jam makan. Jadi si gula tuh selalu disuplai ke otak. Sekarang tiba-tiba gini, orang nggak pernah puasa nih, tiba-tiba bulan Ramadan, kan? Jam 4 pagi makan. Jam 8, jam 9 pagi itu sahur ya, jadi jam 4. Jam 9 pagi itu udah mulai keluar hormon lapar kan? Jadi mulai ngerasa lapar, tapi kan diabaikan. Nah, si gula tuh udah mulai habis, udah mulai berkurang. Kan tadi saya bilang 10 jam. Nah, nanti jam 2-nya tuh udah habis gula tuh. Nah, si otaknya itu kan butuh energi kan? Nah, pada saat otak butuh energi, gulanya habis. Jadi dia harus pakai lemak sebagai sumber energi. Nah, orang yang jarang berpuasa itu, dia belum terbiasa tubuhnya itu menggunakan lemak sebagai sumber energi. Jadi dia butuh adaptasi sejam, 2 jam, belum efisien lah. Makanya jam 2 siang itu biasanya waktu-waktu di mana sakit kepala, lapar sekali. Nyeri tengkuk lah dok, apalah. Segala macam lah, keliengan, lemes banget, extreme hunger namanya. Lapar yang berlebihan. Hunger namanya pokoknya lapar sekali, perutnya sakit, mahnya jadi segala macam. Itu pas sekitar jam 2 itu ketika gulanya udah habis. Tapi nanti udah seminggu sih udah biasa karena si tubuhnya udah terbiasa menggunakan lemak sebagai sumber energi. Lama-lama dia cepet
biasanya butuh sejam 2 jam untuk pakai lemak sampai efisien. Sekarang begitu jam 2 langsung pakai lemak, jam 2 langsung pakai bakar otomatis lemak. Dok ya? Otomatis. Jadi sakit kepala, lapar, nyeri, nggak enak perutnya. Perut itu kan sebenarnya respon tubuh butuh energi. Jadi dia perutnya bikin lapar lah, bunyi, terus dia sakit kepala. Jadi harus makan, begitu makan hilang tuh sakit kepalanya. Ya, nah kayak gitu. Jadi sebenarnya itu tuh timbul karena orangnya nggak terbiasa berpuasa. Kalau orang yang biasa puasa sunnah atau biasa puasa intermittent sesudah bulan Ramadan gitu, sebelum bulan Ramadannya, dia tuh sebenarnya nggak terlalu masalah. Pas jam 2 siang biasa aja gitu, karena udah terbiasa puasa kan. Biasa yang dari malam ke pagi atau dari malam ke siang gitu dia puasa, jadi tubuhnya udah adaptasinya udah bagus gitu. Oke, berarti katakanlah ini sebenarnya lagi meriset Dok ya, meriset secara optimalisasi. Jadi sayang banget kalau misalkan nanti habis bulan Ramadan selesai nggak dilanjut Dok ya. Sebenarnya kasihan juga ke apa namanya, ke fungsional dari organnya gitu ya Dok ya. Nah, Dok ini ada nggak sih Dok, maksudnya gini, kita balik lagi ke obesitas nih Dok ya. Ada nggak sih menu-menu yang secara penting gitu ya, katakanlah kira-kira makanan apa aja yang sekiranya perlu dimakan dan dipantang gitu Dok untuk penderita obesitas? Jadi puasa. Sekali lagi kalau kita mengacu ke teori apa namanya, konsep tentang hormon lapar, hormon kenyang, kelebihan energi yang ditimbun, yang dipakai itu, sebenarnya jenis makanan itu nggak sepenting yang pengaturan tadi. Pokoknya kita makan jangan berlebihan. Apa namanya, kalau kenyang stop, terus kalau kenyang stop, terus jangan makan ketika nggak lapar gitu. Tapi memang ada biasanya ahli gizi atau dokter ahli gizi, para pakar gizinya tuh ngasih tahu makanan-makanan ini tuh kalau dimakan bisa membantu menurunkan berat badan karena misalnya kandungan seratnya tinggi, terus lebih cepat, lebih lambat diproses, meningkatkan gula darah, sehingga insulin, kan itu banyak hormon-hormon yang berpengaruh sama berat badan. Tapi itu tuh nggak sepenting konsep yang tadi. Jadi sebenarnya kalau saya sih ke pasien-pasien tuh ya udah, yang penting kalau orang muslim misalnya yang puasa Ramadan, apa yang boleh nggak boleh, udah pokoknya asal halal aja. Makanannya halal, terus jangan berlebihan. Kuncinya kan itu sebenarnya. Jadi kita tuh percaya bahwa nggak mungkin ada makanan halal yang merusak kesehatan. Masa makanannya halal tapi merusak kesehatan? Kesannya yang bikin aturannya nggak tahu bahwa itu ternyata merusak kesehatan gitu kan. Padahal kan lebih tahu yang bikin aturannya. Jadi sebenarnya sederhana, pilih makanan yang apa namanya, yang halal, terus pastikan makannya jangan berlebihan. Tapi ada beberapa makanan misalnya kalau minyak kalau mau pakai gorengan, minyaknya tuh pastikan minyak yang sehat. Yang kadang-kadang yang tukang gorengan itu kan suka dipakai berhari-hari. Nah itu tuh yang bikin lemak jenuh dan macam-macam penyakit tuh dari situ. Terus kalau misalnya jenis makanannya sebenarnya intinya kayak misalnya nasi merah tuh dianggap lebih bagus karena kan kandungan seratnya lebih tinggi. Jadi dia lebih lambat diserap. Apa namanya, peningkatan peak glukosanya di dalam darah lebih lambat. Jadi insulinnya juga lebih landai, banyaklah teori-teorinya. Tapi secara umum tuh banyak sekali orang yang menggunakan berbagai macam diet, tapi kalau makannya berlebihan dan dia nggak puasa, susah sekali nurunin berat badan. Jadi secara umum tuh kalau kita fokus ke konsep yang tadi, yang sederhana sebenarnya, semua orang tuh bisa, nggak perlu tahu jenis makanan. Jadi kalau ada pola obesitas yang orang itu harus berpendidikan tinggi, harus ngerti tentang ilmu gizi, karbohidrat, lemak, protein, berbagai jenis karbohidrat, berbagai jenis lemak. Orang yang pendidikannya rendah tuh nggak bisa turun dong berat badannya, karena dia kan nggak ngerti macam-macam. Sebenarnya kalau konsep yang tadi itu sederhana, pokoknya makannya jangan berlebihan. Kalau udah kenyang kan ada yang ngatur. Ini saya udah kenyang nih, ya udah berhenti. Jadi lebih banyak latihannya tuh fokusnya tuh ke mengontrol dirinya biar balik lagi ke masa bayi dulu. Jadi kalau udah kenyang gue berhenti gitu. Kalau nggak lapar jangan makan. Bayi itu nggak pernah makan ketika nggak lapar. Jadi dia tuh hanya makan ketika lapar aja. Jadi nggak pernah bayi itu misalnya lagi pengen nyusu, enggak. Kalau udah lapar dia nyusu aja, nangis aja. Begitu udah kenyang berhenti. Nah kalau kita bisa balik lagi ke zaman kita waktu bayi dulu, itu tuh sehat. Bayi itu kan nggak pernah ada bayi masih cuman makan bayi ASI ibunya tuh gemuk. Sampai obesitas tuh nggak ada, karena dia tuh selalu terkontrol, hormon lapar, hormon kenyang gitu. Nah itu yang sebenarnya konsep yang sederhana yang kalau dipraktekkan dan dipegang secara konsisten, mestinya berat badannya turun dan bisa. Yang susah itu bukan menurunkan berat badannya, menjaga supaya berat badannya tetap ideal terus kan. Kadang-kadang ada orang yang namanya yoyo, program berat badannya turun. Nanti udah turun pakai berbagai macam suplemen yang mahal-mahal, kadang-kadang belasan juta, puluhan juta, udah turun, alhamdulillah berhasil. Nanti
udah nggak Ketika dimakan sudah isunya naik lagi. Jadi kayak yoyo gitu, Iya. naik turun, naik Iya. turun, naik, nah kayak gitu. Yang susah tuh sebenarnya mempertahankan supaya berat badan tetap Tetap ideal gitu. Jadi kita kalau berat badan kelebihan dari body mass index tadi, kita turunkan sampai berat badan ideal terus dipertahankan gitu. Nah itu. Oke. Jujur hari ini podcastnya daging semua sih dok. Apalagi sama buat kita yang memang awam gitu ya dok ya. Ternyata diet itu bukan bagaimana kita makan apa, tapi memang sebenarnya waktunya kalau udah kenyang ya udah stop gitu ya dok ya. Dan juga memang puasa ini sangat penting banget, apalagi kalau misalkan kita mempunyai ya itu tadi obesitas gitu dok ya. Nah obesitas sudah selesai. Nah ini biasanya juga ada kadang para yang GERD maniak dok ya, suka takut gitu dok. Kita ngebahas sedikit saja nih dok. Gimana sih caranya yang penderita MAH ini nggak ketakutan gitu bahwa MAH-nya akan kambuh gitu dok? Oke. Ketika Jadi berpuasa. kalau MAH itu tuh kan sebenarnya ada yang ringan, ada yang sedang-sedang aja, ada yang berat gitu ya. Kalau yang ringan aja tuh sebenarnya jarang kambuh gitu. Kadang-kadang kalau dia nggak jarang berpuasa, ketika masuk Ramadan dia pas sahur mungkin minum obat MAH lah buat awal-awal, atau dia test drive dulu. Jadi sebelum belum masuk Ramadan tuh dia puasa sunnah. Coba kalau saya nggak pas sahur nggak makan obat, kuat nggak sampai maghrib. Nah, kalau kuat ya udah, walaupun MAH ringan siapin obat aja pas MAH-nya minum. Kecuali kalau pas lagi puasa ya. Tapi kalau MAH yang sedang atau berat, kuncinya itu sebenarnya bahwa MAH itu sebenarnya bisa sembuh. Itu yang banyak orang nggak tahu. Jadi kesannya kalau MAH apa sih pantangan orang sakit MAH? Kesannya kan kayak orang sakit gula, pantangannya apa? Kalau sakit gula memang belum bisa sembuh, jadi ada makanan yang harus dihindari, ada makanan yang harus diatur, kan ada pengaturan. Kalau MAH kan kalau kita nganggap MAH-nya nggak bisa sembuh, nanya ke dokternya, dok pantangan apa nih saya punya MAH, gimana supaya MAH-nya jangan kambuh? Kok nggak ditanya gimana sih saya pengen sembuh MAH-nya biar saya nggak usah pantang-pantangan lagi, gitu kan sebenarnya. Nah sebenarnya kuncinya di situ, sebenarnya MAH itu bisa sembuh. Jadi kalau MAH yang berat, jadi sebelum masuk Ramadan tuh diobatin. Bahkan ada yang mau masuk Ramadan MAH-nya kambuh tuh dia mulai pengobatan, konsultasi mulai pengobatannya bareng sama puasa. Dan itu bisa, dia pas sahurnya dia minum obat, pas buka minum obat, jadi bisa puasa sebulan penuh nggak ada masalah sambil ngobatinnya. Karena biasanya kalau untuk MAH yang parah itu kita perlu diendoskopi, diteropong lambungnya, dilihat seberapa parah lukanya untuk panduan pengobatan. Dan pengobatan itu biasanya minimal antara 8 sampai 10 minggu. Kalau udah tuntas biasanya sembuh. Nah setelah sembuh gak usah ada pantangan khusus. Mau makan apa juga normal. Jadi bukan MAH itu gara-gara makan pedas, makan asam, bukan gara-garanya. Itu tuh pencetus aja. Pencetus orang yang punya luka di lambung, makan pedas, makan asam ya sakit lambungnya. Kayak kita punya sariawan, ketika pas lagi nggak sariawan nggak masalah makan pedas. Begitu ada sariawan makan pedas asam langsung sakit kan. Nah itu cuman lukanya pindah ke lambung. Nah kalau ada luka di lambung kita makan pedas kan sakit. Makan asam terus telat makan, puasa kan jadi telat makannya. Asam lambungnya naik, terus ada luka di lambungnya kan jadi sakit. Nah itu yang sebenarnya bisa sembuh. Jadi luka separah apapun kalau diobatin tuntas tuh bisa sembuh. Setelah sembuh tuh dia nggak usah pantang makan lagi. Biasanya kalau orang sakit MAH jangan makan pedas, jangan makan asam selama pengobatan sebenarnya. Kalau dia nggak diobatin, ya berarti seumur hidup dia jangan makan pedas, jangan makan asam kan. Itu sebenarnya kasihan juga ya. Jadi itu aja sebenarnya kalau makannya terus banyak yang salah satu selain jenis makanan itu kecepatan makannya. Jadi ke orang GERD itu biasanya makannya buru-buru, kebiasaan makan buru-buru. Apa yang terjadi kalau orang makannya buru-buru? Jadi makanan itu biasanya harusnya dikunyah yang lama sampai hancur. Masuk ke lambung tuh udah hancur, jadi lambung tuh kerjanya ringan. Tapi bayangin sekarang kita makan glek langsung, apalagi makan sembari lari-lari, mau masuk kerja, nunggu rapat lah, mau apa gitu ya. Jadi makanan yang masuk ke lambung itu belum hancur secara sempurna kan. Berarti otomatis lambung itu kan tugasnya menghancurkan makanan. Jadi otomatis ketika makanan yang masuk belum hancur, jadi asam lambung yang keluar lebih banyak. Karena nanti di dalam lambung tuh caranya cuma cara kimia aja, nggak ada cara mekanik lagi. Cara mekanik cuma di mulut aja, di gigi. Kalau kita lewat ya giginya ya udah, berarti mekanik kan. Berarti dia nanti akan gerakan lambung jadi lebih aktif kemudian asam lambung yang keluar lebih banyak, sebagian tuh naik ke atas, jadi panas di dada, asam pahit gitu. Nah yang itu yang
nyeri dada, sesek kayak gitu-gitu tuh gara-gara makannya terlalu buru-buru. Cepet ya. Jadi sunahnya juga kan sebenarnya Iya. kalau makan tuh pelan, dikunyah yang lama sampai hancur. Jadi pas masuk lambung tuh lambungnya tenang gitu. Aduh, udah alhamdulillah udah dihancurin di gigi gitu ya. Jadi Lambungnya dia nggak terlalu kerjanya kerja ringan keras. gitu. Ini bukan Iya. lambungnya kerja keras, Iya. sebagian wah Iya. asam lambung yang keluar, gerakannya eksplosif gitu. Sebagian naik ke atas ya jadi apa namanya? Kalau asam lambungnya meningkat kan kalau ada luka lebih gampang sakit. Jadi karena asam lambung keluar tuh karena makanannya belum hancur. Kalau makanannya udah hancur kan asam lambungnya secukupnya aja sampai hancur bener sampai untuk diserap gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi ini intinya sebenarnya Tuhan tuh menciptakan semuanya sempurna ya Iya, dok ya. makanya. Iya nggak sih dok, kayak ya lambung tugasnya seperti lambung gitu dok. Maksudnya agar kita tuh tetap optimal gitu loh untuk Ya, jadi hidup ya dok. kerja lambung itu ngambil kerja dari giginya. Iya, Sebenarnya iya, giginya itu sebenarnya kerjanya ngancurin sampai hancur, jadi lambungnya ringan kerjanya. Orang yang sakit mah itu kan tanya aja kalau oh iya makannya saya susah itu cepet banget soalnya punya anak sih, anaknya masih kecil. Jadi kesannya alasan untuk makan cepet buru-buru tuh gara-gara ada kesibukan, anaknya masih pada kecil, jadi makannya harus buru-buru kan nggak juga sebenarnya. Padahal biasanya harus dirubah ya dok ya sebenarnya gitu ya dok ya. Oke dok, ini thank you banget dok ya sudah mampir di Lira Podcast. Sekali lagi ini daging semua, jadi sahabat Lira semuanya disimak ya baik-baik, ini semuanya sangat ilmu juga apalagi buat saya gitu ya dok ya. Gitu. Nah dok, mungkin terakhir dok closing statement kepada sahabat Lira yang sedang menjalankan ibadah puasa dan juga yang mungkin ada sebagian yang nonton ini mengidap obesitas dok. Ya, jadi dalam topik kali ini tentang obesitas dan puasa, sebenarnya puasa dan obesitas itu bahkan puasa itu merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menurunkan berat badan, ya. Dan puasanya itu harus dikombinasi dengan pengaturan makan yang tidak berlebihan tadi. Jadi pada saat kita puasa, pada saat sahur jangan makan berlebihan. Jadi sudah kenyang, stop. Cairannya harus cukup tentu saja karena tadi yang belum dibahas, yang lupa tuh cairan tuh harus cukup. Jadi banyak orang nganggapnya cairan itu minimal 2 liter per hari. Padahal itu 2 liter itu untuk yang berat badannya 50 kilo. Kalau orang yang berat badannya 75 kilo, 100 kilo ya 2 kalinya. Jadi kalau orang yang berat badannya 100 kilo itu sekitar 4 liter per hari. Kalau yang 75 kilo itu sekitar 3 liter. Jadi harus menyesuaikan. Jadi ada orang yang berat badannya 80 nganggapnya oh 2 liter. Jadi badannya kekurangan cairan akhirnya cenderung susah turun berat badannya. Nah, yang pasti itu kalau sahurnya jangan berlebihan, jangan sampai kekenyangan. Pas buka juga jangan sampai kekenyangan. Kemudian dilanjutkan si puasanya itu sesudah bulan Ramadan nanti. Jadi biar proses pembakaran lemaknya terus terjadi terus sampai mencapai berat badan ideal. Kemudian untuk mempertahankan berat badan ideal dengan rajin berpuasa juga gitu. Puasa intermittent yang tadi saya ajarin tuh yang dari malam ke pagi atau dari sore ke pagi atau dari malam ke siang kalau mau yang lebih susah. Tapi intinya dengan puasa itu apalagi kalau bisa dikombinasi dengan olahraga gitu ya, itu tuh bisa membantu menurunkan berat badan ya sampai mencapai berat badan ideal dan yang lebih penting untuk mempertahankan berat badan ideal tadi dalam jangka panjang gitu. Oke. Jadi intinya adalah ya berbuka. Kalau dalam hubungannya dengan konsep obesitas dan berbagai penyakit itu paling bagus tuh sebelum buka puasa. Karena pada saat yang tadi yang 10 jam setelah kita nggak makan nih, gulanya udah habis kan, lemaknya masih banyak nih orang obesitas kan, nah mulai dibakar tuh lemaknya. Kalau kita aktivitas biasa aja lemak yang dibakar misalnya lumayan banyak, apalagi pas olahraga. Olahraga kan aktivitasnya lebih tinggi lagi, jadi lemaknya dibakar lebih banyak lagi gitu. Dan salah satu keuntungan olahraga itu ada peningkatan namanya growth hormone yang nggak diperoleh pada saat kita aktivitas biasa. Aktivitas biasa aja kalau kita waktunya membakar lemak berarti kan lemaknya dibakar. Tapi pada saat kita olahraga yang intens gitu ya sampai keringetan basah gitu, selain membakar lemak juga ada peningkatan namanya growth hormone. Dan si growth hormone ini tuh yang meningkat itu kunci hormon utama yang membakar lemak itu adalah growth hormon pertumbuhan gitu. Jadi kalau kita pokoknya olahraga tuh bagus aja, kapanpun olahraganya. Cuman kalau olahraga pagi-pagi ya haus lah nanti kan siang-siang. Ya kalau sore ini maksudnya intinya kalau kita lagi bangun tidur nih, kita makan terakhir malam, pagi-pagi tuh sebelum makan tuh olahraga. Karena itu yang paling bagus untuk ngebakar lemak, kolesterol, trigliserid ikut turun gitu ya. Gula juga jadi turun kalau kita olahraganya pada saat perutnya kosong. Karena yang dibakar tuh lemak gitu. Nanti setelah olahraga beres jangan langsung makan.
Karena si growth hormonnya itu tuh masih sekitar sejam masih tinggi. Begitu kalau kita habis olahraga langsung makan atau makan isotonik drink gitu yang ada gulanya, si growth hormonnya langsung turun. Kalau kita makan sesuatu aja habis olahraga, itu si growth hormone tuh langsung turun karena si insulinnya keluar. Insulin tuh kontra hormon dari growth hormonnya. Kontra hormon. Jadi kalau insulin naik, growth hormone turun. Growth hormone naik, insulin turun gitu. Jadi kalau kita olahraga, intinya ini, kalau kita olahraga pada saat kita habis makan, yang dibakar tuh gula dulu. Karena tubuh tuh selalu menggunakan gula dulu sebagai energi. Kalau gulanya habis, baru dia bakar lemak. Jadi jangan ngarepin bakar lemak dengan olahraga. Olahraga yang bakar lemak itu cuman olahraga pas lagi puasa. Ya, jadi kalau kita pengen manfaatnya olahraganya untuk nurunin kolesterol, nurunin berat badan, nurunin gula, olahraganya tuh paling bagus tuh pas fasted exercise, pada saat berpuasa, minimal 10 jam ke atas. Karena kalau kita olahraganya puasanya baru 8 jam, gulanya masih ada. Kan kata saya tadi 10 jam kan. 10 jam. Jadi nanti pas 8 jam olahraga, ya gulanya dulu yang dibakar. Kalau gulanya udah habis, baru dia mulai ngebakar lemak gitu. Tapi kalau dari jeda abis olahraga dok, ke makan itu berapa jam? Kalau bisa sih 1 jam. 1 jam ya? Karena itu dari penelitian tuh, si growth hormone yang tinggi itu tuh dia nggak langsung turun. Nah si growth hormone itu selama growth hormonnya masih tinggi, lemaknya masih jadi kita diem nih, habis olahraga, masih dibakar lemaknya. Karena si growth hormonnya masih tinggi. Si growth hormone itu fungsinya ngebakar lemak. Jadi jangan nyangka kita olahraga ngebakar lemak, pas berhentinya itu masih lemak masih dibakar. Karena si growth hormonnya masih tinggi. Tapi begitu kita makan sesuatu aja, langsung growth hormonnya turun. Selesai pembakaran lemaknya. Jadi sayang sebenarnya. Jadi kalau mau olahraga jam 4 gitu, jam 5 sampai jam 6 kan kita belum makan kan. Nah, itu masih growth hormone masih tinggi. Jadi pembakaran lemaknya diperpanjang dengan adanya growth hormone yang belum turun tadi gitu. Itu yang pertanyaan soal olahraga dan puasa ya. Luar biasa, terjawab sudah ya. Jadi intinya adalah momen Ramadan atau berpuasa ini adalah momen di mana kita ya dok ya diberikan kesempatan untuk meriset kembali organ-organ yang sebenarnya terbilang 11 bulan ini termasuk yang berantakan gitu ya dok ya. Yang berantakan makannya apa aja, terus juga ngemil gitu ya, dan menyebabkan obesitas tadi gitu ya dok ya. Oke, baik Dokter Andi, terima kasih sudah mampir di layar podcast Spesial Ramadan. Mungkin nanti kita ketemu lagi ya dok ya. Saya kalau sama Dokter Andi kayaknya perlu 3 jam, 4 jam dok ngobrol. Kayaknya seru banget gitu ya dok ya. Oke, dan jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe layar podcast episode kali ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita, yaitu adalah Sopa Solution yang sudah mensponsori Lira Podcast pada episode kali ini. Saya Abi dan juga Dr. Andi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.